Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suasana di sekitar lantai terasa suram dan membosankan. Namun, sangat sedikit orang yang bersimpati pada Huan Xiaoyou. Sebaliknya, ketika mereka melihat Huan Xiaoyou dihancurkan dan dirusak oleh Sui, banyak orang merasa gelap dan bahagia. Keturunan dari klan iblis Huan, keganasan yang ditampilkan di konferensi lantai Fa hari ini terlalu brutal. Semua orang yang bermain melawannya terluka parah. Ada banyak biksu, dan fondasi jalan langsung dihancurkan. Selama Anda menyaksikan para biksu bertempur di hadapan Huan Xiaoyou, sulit untuk bersimpati pada Huan Xiaoyou. Sebaliknya, ada perasaan Anda juga memiliki Huan Xiaoyou hari ini. Melihat bahwa dia tidak bisa mengakui kekalahan, Huan Xiaoyou tampaknya sedang bertarung, dan wajah berdarahnya menunjukkan senyum gila. Sepasang mata merah itu seolah berkata, selama aku tidak mati, aku akan kembali dengan balas dendam. Di kehidupan sebelumnya, Sui telah melihat banyak musuh dengan mata yang sama, bagaimana mungkin dia tidak mengerti artinya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil Huan Xiaoyou dari tanah lagi, menahannya di udara, dan berkata dengan acuh tak acuh. Dahulu kala, ada seorang pesulap tua yang terkenal di seluruh dunia karena teknik penyiksaannya. Yang kejam adalah kamu tidak bisa mati. Omong-omong, Sui tersenyum kecil, dan aku kebetulan telah menguasai teknik rahasia yang bisa membuat orang ingin mati, yang disebut, melahap jiwa 10.000 semut. Mereka yang menderita dari teknik ini akan terasa seolah-olah jiwa mereka dimakan oleh ribuan semut, yang cukup membuat orang menderita, tetapi tidak akan berakibat fatal. Hal yang paling misterius adalah bahkan jika Anda ingin pingsan, apakah Anda ingin mencobanya? Wajah Huan Xiaoyou berubah, terengah-engah dengan cepat, matanya terbelah, dan seluruh orang berjuang dengan panik, tetapi pada akhirnya itu hanya sia-sia. Dia tidak bisa bicara. Namun, ekspresi dan tindakannya mengungkapkan kengerian dan kemarahan di hatinya. Cukup. Suara dingin terdengar dari penonton di kejauhan. Seorang wanita cantik dan bergerak dengan jubah Phoenix berdiri, matanya menakutkan. Ini adalah majelis lantai Dharma, bukan tempat di mana setiap orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Anak muda, jangan Anda harus melakukan hal-hal terlalu serius, jika tidak, Anda akan menyinggung klan Huan dari klan iblis saya, dan tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang dapat menyelamatkan Anda. Sebuah komentar membuat penonton bersemangat. Banyak orang terkejut. Memang, Sui tampak bahagia kali ini, tetapi itu juga berarti dia benar-benar menyinggung klan Huan iblis. Ini adalah klan yang menempati peringkat pertama di benua Changqing sejak 30.000 tahun yang lalu, dengan latar belakang yang menakutkan. Ketika Huan Xiaoyou tiba di kota Jiuding beberapa hari yang lalu, dia bahkan berani memaksa masuk ke langit di atas kota Jiuding. Pada akhirnya, bahkan jika Huan Xiaoyou ditolak, keluarga kerajaan Daxia tidak melanjutkan penyelidikan. Alasannya adalah siapapun bisa menebak, yaitu, keluarga kerajaan Daxia juga iri dengan klan Huan iblis, dan tidak berani sepenuhnya merobek wajah mereka. Huo Mingyuan tersenyum dan diam-diam berpikir dalam hatinya, kali ini, Sui telah benar-benar menyinggung klan Huan iblis, tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan. Sui, aku khawatir aku akan menang dapat melompat selama beberapa hari. Sui tampaknya menutup telinga, tangan kirinya dengan ringan diletakkan di antara alis Huan Xiao. Pipinya berkerut kesakitan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa Huan Xiaoyou menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Adegan itu membuat orang bergidik dan bergidik. Sui, apa kau mencoba membunuhku? Wanita berjubah Phoenix di kejauhan sangat marah dan wajahnya yang cantik pucat pasi. Sui mengabaikannya, teknik memakan jiwa 10.000 semut dibagi menjadi 3 langkah, dan ini baru permulaan. Dia mengangkat tangan kirinya dan menekan Huan Xiaoyou di antara alisnya lagi. Liontin batu giok di leher Huan Xiaoyou tiba-tiba berubah menjadi merah cerah seperti darah, dan bergetar hebat. Boom! Liontin batu giok melepaskan gelombang kekuatan mengerikan milik sosok spiritual, yang terkondensasi menjadi pisau berwarna darah yang sangat tajam, dan membantingnya ke bawah.
Su Yi memegang Huan Shaoyou di satu tangan, dan keduanya sangat dekat. Ketika mutasi mendadak ini terjadi, jika Anda beralih ke biksu lain, Anda akan lengah, atau bahkan jika Anda tidak punya waktu untuk bereaksi, Anda akan dibunuh di tempat. Tapi Su Yi tertawa kecil seperti nabi. Dentang. Xuanwu Sword muncul dari udara tipis dan melintas di kehampaan. Dalam ledakan yang menghancurkan bumi, ki pedang berwarna darah yang dipotong secara langsung dibagi menjadi dua. Kecepatannya sangat cepat, belum lagi orang lain yang hadir, bahkan Huan Shaoyou sendiri tidak punya waktu untuk bereaksi, dan menyaksikan pedang menusuk liontin batu giok yang sangat superior. Boom! Liontin batu giok itu meledak. Hujan ringan memercik, dan hantu berwarna darah tersapu. Terjadi kehebohan di lapangan, dan mereka terkejut dengan perubahan ini. Dan beberapa tokoh besar bahkan mengenalinya secara sekilas, hantu dewa itu adalah orang yang pernah membawa 1000 kapal harta karun ajaib di pundaknya dan memaksa masuk ke langit di atas kota Jiuding. Yuan Shen. Tidak diragukan lagi, ini adalah kartu penyelamat nyawa Huan Shaoyou di bagian bawah kotak. Ini membuat semua yang hadir berkeringat dingin. Tanyakan pada diri sendiri, jika ada di antara mereka yang mengalami mutasi seperti itu, saya khawatir tidak mungkin aman. Dalam konflik barusan, Su Yi tampaknya sudah siap, dan segera mengeluarkan pedangnya untuk menyelesaikan pembunuhan ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seseorang seperti saya memiliki kesabaran untuk menyiksa semut yang tidak sedap dipandang? Itu Anda. Su Yi membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, matanya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia berbicara, pedang Xuanwu melintas di tangannya dan dia menebas. Desir. Kekuatan pedang yang menakutkan jauh melampaui ki pedang berkaki 3 yang ditunjukkan Su Yi. Itu juga membuat semua orang yang hadir menyadari betapa menakutkannya Su Yi ketika dia menggunakan pedangnya untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Mati. Hantu berwarna darah berteriak keras, dan menamparkan Su Yi dengan telapak tangan. Boom! Lapangan seni bela diri bergetar hebat, dan darah bersinar ke langit. Kekuatan fase roh yang dilepaskan dari telapak tangan itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa dan warnanya berubah. Yang mengejutkan orang adalah, telapak tangan yang menakutkan itu terbelah oleh pedang Su Yi. Dalam suara gemuruh, pedang Ki jatuh, menggores hantu dewa. Ini. Seluruh penonton terkejut dan terpana. Itu adalah roh primordial dari alam roh. Beberapa hari yang lalu, saya menerobos langit di atas kota Jiuding, dan bahkan jika saya akhirnya dikalahkan, saya dengan paksa menerobos serangan yang dimiliki oleh arai batas kota Jiuding. Tapi sekarang, keberadaan yang begitu menakutkan tergores oleh pedang. Seperti yang diharapkan, kamu lelaki tua hanya bisa bertahan di liontin giok itu sampai dia memaksa masuk ke kota Jiuding beberapa hari yang lalu dan menderita bahkan jika kamu terluka parah, kamu saat ini tidak lebih dari kekuatan dari luar. Su Yi tertawa. Suara itu masih mengambang, dia melangkah maju, dan pedang Xuanwu di tangannya menebas lagi. Adegan yang membuat orang ternganga muncul. Hantu berwarna darah itu jelas sangat marah, tetapi ketika menghadapi pedang ini, dia secara tidak sadar memilih untuk menghindar. Sayangnya, Su Yi tidak berniat memberinya kesempatan untuk hidup. Pada saat yang sama ketika pedang Xuanwu ditebas, pedang Qian sepanjang 3 inci tersapu dari tempat di antara alisnya. Tanggal 30 September. Halaman King Yun. Pagi musim gugur, dengan sedikit udara dingin. Daun beberapa pohon kuno di halaman telah menguning, dan embun beku membunuh semua tumbuhan. Di tepi kolam, Su Yi baru saja berlatih Taiksu Zen Yuanjing, dan saat ini sedang beristirahat di kursi rotan malas, sesekali melempar, jangkrik bulan, ini akan menarik ikan mas roh di kolam untuk bersaing untuk itu. Yuan Heng duduk di depan kompor tanah liat merah kecil di sampingnya dan memasak teh untuk Su Yi. Kadang menatap Su Yi, pemandangan yang terjadi di lantai Dharma Conference kemarin mau tidak mau muncul kembali di benaknya. Kemarin, Su Yi menghancurkan Huan Shaoyou, dan pedang itu memotong roh biksu agung dalam fase roh, yang mengejutkan penonton dalam satu gerakan. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran ini, tidak peduli betapa mempesonanya penjahat kuno, jenius dunia, atau sekuat biksu spiritual yang hebat itu, akan hilang.
Pada saat itu, meskipun Su Yi hanyut setelah pertempuran berakhir dan meninggalkan lantai, orang-orang yang hadir tidak dapat pulih dari keterkejutan untuk waktu yang lama. Dan dalam pertempuran Taoisme berikutnya, tidak peduli betapa menakjubkan kinerja para peserta, suasana di lapangan, dan pertempuran dengan Su Yi sebagai perbandingan, bagaimanapun juga, ini sedikit lebih buruk. Hingga akhir, saat Zheng Pu menggunakan sepasang tinju ganda, ia akhirnya mengalahkan Fou Zichen dengan tipis dan menjadi juara pertama di lantai Dharma Conference. Bocah berbaju abu-abu, yang dicurigai sebagai keturunan Kaisar Iblis Tulang Hitam, tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang bertanya mengapa dia menggelengkan kepalanya. Zheng Pu menghela napas dalam-dalam dan berkata, lagi pula, peringkat pertamaku salah, dan Su Yi adalah raja tanpa mahkota dari konferensi lantai Fa ini. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terdiam. Semua orang tidak bisa membantah. Pada saat ini, memikirkan adegan ini, bagaimana mungkin Yuan Heng tidak bersemangat? Tuan, setelah puja lantai berakhir kemarin, Ge Qian tiba-tiba menemukan saya dan bertanya di mana kami tinggal, dan saya memberitahu dia alamat halaman King Yun. Yuan Heng mengingat sesuatu dan berbicara dengan cepat. Su Yi tersenyum dan berkata, tidak buruk. Setelah memikirkannya, Su Yi berkata, kamu dan Nona Bai bersiap. Ketika Wang Jiu tiba hari ini, kamu akan pergi bersamanya. Upacara lantai telah berakhir, dan peringkat terakhir juga telah dirilis. Pembangkit tenaga yang memperoleh Sumeru Talisman di lantai Dharma Conference kali ini akan pergi ke Sumeru Immortal Island besok. Su Yi tidak akan melewatkannya. Dia telah merencanakan untuk pergi ke Sumi Xiandao untuk melihat apakah ada petunjuk dan rahasia yang terkait dengan kuno terlarang. Sebelum pergi ke Sumi Xiandao, dia harus menempatkan Yuan Heng dan Bai Wenxing di tempatnya. Di kota Jiuding saat ini, semua orang tahu bahwa Su Yi telah sepenuhnya menyinggung klan Huan Iblis. Meskipun Su Yi tidak peduli tentang ini, dia harus berhati-hati bahwa pihak lain akan berurusan dengan orang-orang di sekitarnya saat dia pergi. Oleh karena itu, Su Yi telah memutuskan untuk mempercayakan Yuan Heng dan Bai Wenxing kepada Wang Jiu Zhaofu. Iya. Yuan Heng setuju. Su Yi bangkit dari kursi rotan dan kembali ke kamar. Kultivasinya telah mencapai alam Yuan Fu akhir, dan tidak akan lama sebelum dia dapat berkultivasi ke titik kesempurnaan. Hal yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah mempersiapkan dunia pengumpulan bintang. Malam. Wang Jiu datang dengan tergesa-gesa. Rekan Taois, di pagi hari besok, silakan pergi ke Gunung Tianmang untuk berkunjung. Pada saat itu, keluarga kerajaan Daxia akan membuka altar teleportasi untuk mengirim rekan Taois dan orang lain yang memiliki mendapatkan sumi. Jimat itu akan pergi ke Meteorite Abyss bersama-sama. Saat melihat Su Yi, Wang Jiu langsung menyatakan niatnya. Su Yi Dao berkata dengan penuh minat, berapa banyak orang selain aku kali ini? Wang Jiu berkata tanpa ragu, 30 orang teratas di konferensi lantai Dharma semuanya akan pergi ke sana, dan ada 3 orang lain dengan asal-usul khusus. Oh! Su Yi Dao, apa yang spesial? Wang Jiu Dao, jangan berbohong kepada sesama Taois, ketiganya adalah penjahat kuno, dan asal-usul masing-masing tidak biasa dan sebanding. Dahulu kala, Yang Mulia berjanji dan memberikan masing-masing dari mereka jimat Sumeru. Menurut Wang Jiu, ketiga orang ini adalah Mo Xingze dari Bayangan Jahat Yin, Yan Jingyun dari Tianji Daoshan, Jing Lingzhen dari Sekte Fenyang. Tiga kekuatan utama ini ditempatkan 30.000 tahun yang lalu, semuanya adalah tradisi Tao terkemuka. Yinsa Underworld Hall adalah kekuatan perbaikan hantu nomor 1 di dunia, Tianji Daoshan adalah pemimpin sekte Tao dunia, dan sekte Fenyang adalah salah satu dari 3 sekte iblis utama di dunia. Sebagai keturunan dari 3 kekuatan teratas ini, Mo Xingze, Yan Jingyun, dan Jingling benar-benar memiliki asal-usul yang luar biasa. Rekan Taois, latar belakang dan bakat ketiga orang ini belum tentu lebih lemah dari para penjahat kuno seperti Huan Shaoyou dan Zheng Pu, atau bahkan lebih kuat. Mata Wang Jiu aneh, alasan mengapa mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan lantai Dharma kali ini adalah karena kultivasi mereka masing-masing mendekati tepi menembus alam spiritual.
Dalam rangka untuk memasuki Pulau Abadi Sumi, Anda harus menekan dan menyegel budidaya Anda sendiri. Jika tidak, setelah Anda memasuki alam transformasi roh, Anda tidak akan bisa lagi memasuki Pulau Abadi Sumi. Setelah jeda, dia melanjutkan, tujuan perjalanan mereka ke Sumi Xiandao kali ini adalah untuk mencari keberuntungan di dalamnya, dan yang kedua adalah untuk mencapai kultivasi. Terobosan pamungkas. Su Yi berkata, begitulah. Selanjutnya, Wang Jiu berbicara tentang hal-hal lain dan berkata, rekan Taois, kami telah menanyakan tentang fase roh-roh primordial yang kamu bunuh kemarin. Adalah paman dari Huan Shaoyou, bernama Huan Tianzong, adalah salah satu orang tua dari klan Huan dari klan Iblis, dan memiliki status tinggi. Setelah apa yang terjadi kemarin, klan Huan Iblis pasti sangat membenci Taois, tetapi teman-teman Taois dapat yakin bahwa kekuatan klan Huan Iblis tidak berani berada di kota Jiuding. Kerusuhan sipil. Selain itu, kekuatan seperti klan Huo, Kuil Yuntian, dan sekte Taois Qingyi telah menjadi berhati-hati setelah melihat kekuatan rekan Taois mereka kemarin. Banyak. Menurut kata-kata yang mulia, pasukan ini kemungkinan besar akan menunggu untuk melihat bagaimana klan Iblis Huan akan berurusan dengan sesama Taois. Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa, mereka sangat licik, jika klan Iblis Huan dapat membunuhku, secara alami mereka akan membalas dendam. Wang Jiu juga tertawa dan berkata, jika klan Iblis Huan tidak dapat membantu teman Tao, mereka akan membenci teman Tao lagi. Amarah. Su Yi berkata, saya bisa menelan amarah saya, tetapi itu tidak masalah, Di masa depan, siapapun yang berani tidak jujur, saya pribadi akan pergi ke sarang mereka. Untuk jalan-jalan. Kata-katanya biasa saja, tapi Wang Jiu tidak bisa berhenti berbicara, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya. Untuk menekan kekuatan besar itu. Tentu saja, ini belum tentu terjadi. Setelah beberapa saat, Wang Jiu pergi dengan tergesa-gesa. Pada malam hari, kota Jiuding menyala seperti naga dan makmur. Xin Zhao, ketika kamu pergi ke Sumi Xiandao besok, kamu harus berhati-hati, tempat itu dianggap sebagai tempat terlarang, karena larangan kuno gelap 30.000 tahun pecah hingga saat ini, tidak ada yang memiliki pernah masuk, tidak peduli apakah kamu bisa mendapatkan kesempatan, selama kamu kembali hidup-hidup, itu sudah cukup. Di sebuah paviliun, hanya orang yang sebenarnya menasihati dengan lembut. Tuan, jangan khawatir, kali ini kakak Su juga akan ada di sana. Aku akan mengikutinya saja. Wen Xinzhao berkata sambil tersenyum. Melihat harapan dan kerinduan di mata cerah gadis itu, Han Yan benar-benar. Ya, dengan Su Yi di sana, aku bisa menjaga hatiku. Sejak saya menyaksikan penampilan Su Yi di konferensi lantai Fa kemarin, membuat Master Han Yan benar-benar mengerti bahwa diri sebelumnya benar-benar merindukannya. Xinzhao, aku tidak akan menghentikanmu untuk berinteraksi dengan Su Yi, tetapi kamu harus mengerti bahwa Su Yi telah benar-benar merobek wajahnya dengan klan Huan Iblis kali ini, dan dia pasti tidak akan menghentikannya di masa depan. Akan ada pembalasan, dan selama hal seperti itu terjadi, kemungkinan besar itu akan melibatkanmu. Setelah memikirkannya, hanya orang yang sebenarnya berkata, kamu harus memikirkan pro dan kontra. Setan Huan. Shen Yan tercengang, matanya mengembara, sungguh. Di sebuah kedai, suasananya ramai dan ramai. Siapa yang menyangka bahwa di konferensi lantai Dharma ini, orang yang paling mempesona adalah Lord Su Yisu. Para penjahat kuno yang memenangkan tempat pertama semuanya dibayangi. Dikatakan bahwa Master Su adalah seorang pembudidaya pedang dari Dazu, sebuah negara kecil yang terpencil. Dia baru berusia 17 tahun ini, tetapi kekuatannya terlalu besar sudah hilang. Saat ini, semua orang mengatakan bahwa di tingkat Yuan Dao di dunia latihan saat ini, Guru Su Yi harus dihormati. Itu bisa disebut generasi pertama dari generasi muda. Satu orang, 3 alam teratas Yuan Dao, tidak ada bandingannya. Ini hanya level Yuan Dao. Salah. Dikatakan bahwa dengan kekuatan Lord Su Yi, tidak masalah untuk membunuh para biksu pada tahap awal transformasi roh. Pernahkah Anda mendengar bahwa tamu King Pao yang membunuh Huo Tiandu, kepala tetua kuil Yuntian dalam pertempuran di Danau Suyun beberapa hari yang lalu, kemungkinan besar adalah Tuan Su Yi.
Diskusi semacam itu dapat dilihat di mana-mana di kota Jiuding. Upacara lantai berakhir kemarin. Tetapi bahkan hari ini, hal-hal tentang konferensi lantai Dharma masih menyebar di jalan-jalan dan gang-gang di kota Jiuding. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada tempat di mana para biksu berkumpul di kota Jiuding, dan nama Sui harus dibicarakan. Mendengar komentar ini, Ge Qian, yang sedang minum sendirian, tampak tidak yakin. Orang tua, Anda tidak tahu sama sekali, kemarin di konferensi lantai Dharma, ketika saya melihat Sui Jian membunuh jiwa fase roh, saya adalah yang pertama. Pikiranku adalah jika aku pergi menemuinya, apakah dia juga akan memotongmu dengan pedang? Ge Qian menghela nafas dan bergumam. Kamu bajingan, kamu ingin aku mati seperti itu. Suara lelaki tua itu bergema di benak Ge Qian, bersumpah. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Ge Qian minum segelas anggur dan bingung, dalam analisis terakhir, saya masih khawatir jika saya pergi menemui Sui, sesuatu akan terjadi. Kemarin di akhir konferensi lantai Fa, dia sudah mengetahui dari Yuan Hang bahwa Sui sekarang tinggal di halaman King Yun di King Longfang. Jangan khawatir, ketika saya mengetahui bahwa Xuan Wu Zenki Sutra yang dipraktikkan oleh Wang Ba kecil Yuan Heng diajarkan oleh Sui, saya sudah mendapat firasat, pertemuan ini kemungkinan akan menjadi perbuatan besar. Pria tua itu berbicara dengan suara berat. Mengapa menurutmu begitu? Ge Qian sedikit bingung. Beberapa hari yang lalu, pria tua ini mengkhawatirkan untung ruginya masalah ini. Jika dia menghadapi rintangan tersulit di dunia, dia diam seperti biasanya untuk waktu yang sangat lama. Membuatnya khawatir. Tapi sekarang, lelaki tua itu sepertinya sudah tak sabar untuk bertemu Sui. Kenapa? Pria tua itu berkata pada dirinya sendiri, dan untuk waktu yang lama memberikan jawaban yang bahkan tidak terpikirkan oleh Ge Qian ketika dia mematahkan kepalanya. Karena, nama belakangnya Su. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.